Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Herawati. Nama saya Nisa Wahyuni. Nama saya Fitri Saidi Fausia. Nama saya Ahmad Subedi Agama. Nama saya Khairul Ibad. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang evolusi. Evolusi, proses perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, satu generasi ke generasi berikut. Evolusi menurut para ahli sejarah. Teori abiogenesis dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles. Generation spontanea. Makhluk hidup terbentuk secara spontan dari benda tidak hidup. Jan Baptista van Helmont melakukan percobaan mendukung teori tikus berasal dari tumpukan kain kotor dan gandum, dibiarkan selama 21 hari. Francesco Redi melakukan percobaan untuk mematahkan teori abiogenes. Belatung bukan berasal dari daging membusuk, melainkan dari latari 96 telur. Pengamatan sel hidup pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek. John Ide melakukan percobaan untuk mendukung teori abiogenesis mikroorganisme berasal dari air kaldu. Lazzari Spallanzani melakukan percobaan untuk menolak hasil percobaan Nida mikroorganisme yang ada di air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Louis Pasteur berhasil mematahkan teori abiogenesis. Mikroorganisme pada kaldu berasal dari mikroorganisme di udara, bukan berasal dari air kaldu. Alexander Oparin dan J. B. S. Halton menyatakan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari senyawa arachnik terakumulasi di lautan dan membentuk subpurba, petir atau sinar matahari, senyawa organik. Harold Urey dan Stanley Miller melakukan percobaan menguji teori Oparin dan Haldon asam amino berasal dari bahan anorganik, berupa gas metana, amonia CO dan uap air. Pertama, teori abiogenesis. Makhluk hidup terbentuk dari benda tak hidup. Kedua, teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Ketiga, teori biokimia. Makhluk hidup terbentuk dari reaksi kimia. Teori evolusi Lamarck pada tahun 1809 yaitu lingkungan memengaruhi ciri atau sifat makhluk hidup. Hukum use and disuse, ciri atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan. Leher jerapah semakin lama semakin panjang karena sering digunakan untuk menggapai dedaunan di pohon yang terisi dan sifat tersebut dapat diwariskan ke keturunannya. Teori evolusi Weismann pada tahun 1893. Evolusi terjadi karena seleksi alam terhadap gen. Ciri atau sifat yang terbentuk oleh lingkungan tidak diwariskan. Eksperimen Weismann terhadap tikus dengan mengawinkan tikus berekor panjang yang sudah dipotong ekornya. Keturunan yang dihasilkan adalah tikus berekor panjang. Percobaan tersebut diulang hingga 20 generasi dan hasilnya tetap sama. Bukti-bukti terjadinya evolusi yaitu fosil merupakan bukti adanya kehidupan pada masa lampau. Demikian pendapat Leonardo da Vinci, ilmuwan Itali. Fosil adalah sisa-sisa hewan atau tumbuhan dari zaman purba yang telah membentuk jenjang-jenjang yang tersimpan dalam bebatuan. Hasil rekonstruksi penemuan fosil yaitu kuda. Autonomi perbandingan merupakan makhluk hidup, salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur dalam tubuh makhluk hidup. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa beberapa organisme yang berbeda memiliki organ-organ yang fungsinya sama, seperti lengan manusia, kaki pada kucing, sirip ikan paus, dan sayap kelelawar memiliki fungsi yang berbeda, tetapi struktur dasar sama. Lengan pada manusia berfungsi untuk memegang, kaki pada kucing berfungsi untuk berlari, sirip pada ikan paus berfungsi untuk berenang, sedangkan sayap pada kelelawar untuk terbang. Perbandingan embriologi merupakan perhatikanlah struktur embrio pada tiap fase perkembangannya. Pada embrio manusia, setelah tahap pembelahan menunjukkan adanya ekor yang sangat jelas, dan hal ini tidak jauh berbeda dengan embrio yang lain. Di samping itu, embrio manusia yang berumur 1 bulan merupakan serangkaian lekuk di daerah leher. Lekuk tersebut merupakan dengan serangkai kantung insang yang terdapat pada ikan. Kesamaan tersebut memperkuat dugaan bahwa makhluk hidup mengalami proses perkembangan yang mengarah pada kesempurnaan bentuk. Perbandingan biokimia merupakan cabang biologi yang mempelajari unsur kimia serta reaksi dalam tubuh makhluk hidup.
Kesamaan biokimia pada makhluk hidup yang dapat menjadi bukti adanya evolusi diantaranya seperti enzim merupakan rangkai polipeptida yang terjadi atas 104 sampai 120 asam amino. Kedua, urutan asam amino pada mamalia menunjukkan kemiripan yang diduga kerabat dekat. Jumlah perbedaan asam amino, jumlah asam amino yang berbeda manusia, gorila, monyet, kuda, sapi, tikus, kanguru, kelabu, ayam, kodok. 6. Seleksi buatan merupakan bukti evolusi yang muncul karena adanya campuran tangan manusia, kegiatan manusia dalam perbudidayaan tanaman ataupun hewan yang memiliki sifat yang berbeda dengan nenek moyang. Seperti buah semangka, ada yang berbiji dan juga ada yang tidak berbiji. Buah semangka tanpa biji tersebut merupakan salah satu kultivar hasil domestikasi. Mekanisme evolusi adalah perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi asas Hardy Weinberg, menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotipe dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di satu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. Spesies disebabkan oleh mekanisme pengisolasian dibedakan menjadi mutasi dan seleksi alam. Poliploidi adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Organisme yang memiliki keadaan demikian disebut sebagai organisme poliploid. Usaha-usaha yang dilakukan orang untuk menghasilkan organisme poliploid disebut sebagai poliploidisasi.